Hai, apa kabar? Saya berdoa Anda hari ini dalam keadaan yang sangat baik. Ketika pacar selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Ada begitu banyak orang yang menanyakan kepada saya tentang masalah ini. Ya, di dalam membangun sebuah hubungan, pacaran, apakah tepat dikatakan ketika dia berubah setia, dia berselingkuh? Tetapi apapun itu, ketika seorang mulai membangun hubungan serius, berpacaran, dalam perjalanannya ada begitu banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Ada begitu banyak kejutan-kejutan. Diawali dengan madu manis, tapi tidak jarang diakhiri dengan empedu yang pahit. Dan ketika dalam kurun waktu tertentu yang dicintai mengkhianati cinta kita, kadang bagi beberapa orang itu seperti dunia menjadi runtuh, gelap. Tetapi tunggu dulu. Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, yang pertama, yang harus kita lakukan ketika pacar tergoda, berubah setia, mengkhianati cinta, selingkuh, atau apapun namanya. Jangan panik, tetap tenang. Itu nomor satu. Jangan panik, tetap tenang. Mulailah investigasi. Kenapa dia sampai berselingkuh? Apa karena faktor kesengajaan, bawaan orok, memang ternyata setelah investigasi dia adalah tipe yang sulit untuk setia, atau karena keadaan, situasi, atau ada sebuah kisah sehingga pacar Anda sulit untuk menghindari hal itu. Atau itu sekedar isu saja, karena kedekatannya dengan orang itu ternyata hanya hubungan pertemanan atau hubungan mesra tapi sebagai teman. Setelah investigasi, lalu kemudian kita mendapatkan hasil yang akurat, tentu dalam investigasi ini kita tetap dalam sikap yang elegan, berkelas, tidak takut kehilangan, sepertinya kita tidak akan laku lagi kan, seperti itu. Setelah investigasi ini berlalu, kita dapat mengambil keputusan yang kedua. Kalau misalnya memang ternyata sebelum-sebelumnya pacar Anda adalah seorang yang tidak bisa setia, artinya bawaan orok ya, bawaan lahir, memang karakternya seperti itu. Terbukti dengan pacar-pacar sebelumnya juga dia melakukan hal yang sama. Dan ternyata dia mendapatkan engkau juga. Karena dia berubah setia kepada pacar sebelumnya. Dan engkau bisa dikatakan adalah yang merampas dia secara tidak sadar dari kekasihnya yang lama. Dia putusin untuk mendapatkan engkau. Berarti pacar Anda adalah memang orang yang tidak setia. Setelah investigasi yang mendalam dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, ada data dan fakta. Maka ketika datanya memang yang pertama adalah dia tipe yang sulit setia, tipe-tipe kadal atau buaya, maka sikap yang dapat Anda ambil adalah jangan berkata, oh ya saya harus sabar. Oh ya saya harus mempertebal kesabaran saya. Siapa tahu dia bisa berubah. Jangan berkata sabar-sabar kepada dirimu, tetapi sadar bahwa model ini kedepannya tidak akan ada perubahan yang signifikan. Dia akan mengulangi dan mengulangi. Di masa berpacaran dia berani melakukannya, apalagi di dalam ikatan pernikahan. Terlalu berisiko. Jika memang fakta investigasi menyatakan seperti itu, say goodbye. Putuskan dan katakan alasan yang tepat ketika engkau memutuskannya.
Tetapi ketika investigasi menghasilkan satu hasil yang oke lah, dia terdesak keadaan, dekat karena mungkin sebelum berpacaran dengan Anda, dia pernah menjadikan orang itu gebetan, lalu kemudian ada kesempatan dan Anda kurang perhatian, kurang waktu buat dia, dan dia punya kesempatan, sehingga kemudian dia menjadi. Tetapi kemudian dia sadar, berarti kan ada faktor faktor lain yang membuat dia tidak setia. Dan kemudian Anda berinvestigasi terus secara mendalam, menjadi detektif dari sumber-sumber terpercaya. Ternyata orangnya memang bukan tipe yang gampang berubah hati, gampang berselingkuh, gampang berubah setia. Pacar-pacar sebelumnya juga ternyata dia tidak melakukan hal itu. Tetapi kali ini hampir saja atau dia sempat tergoda. Maka menurut saya, sikap kedua yang Anda ambil adalah memberi kesempatan. Dengan catatan, ketika dia mengulangi, berarti sulit untuk dipertahankan. Jadi, Anda mengambil sikap, bicara, meminta maaf kalau Anda memang terlalu sibuk dan kurang perhatian, sehingga kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dia tolak, seperti itu karena situasi dan keadaannya, entah apapun itu. Tetapi kalau dia mengakuinya, dan dia sadar, dia berjanji tidak akan mengulanginya, ajak bicara. Saya beri kamu kesempatan. Tetapi ini adalah kesempatan terakhir, dan ketika engkau mengulanginya lagi, berarti hubungan ini akan berakhir. Jadi, berilah kesempatan. Dan ketika dia dapat membuktikannya, maka dia adalah orang yang layak untuk mendampingi engkau ke depan. Dan sikap yang ketiga adalah ketika kita mendengar pacar kita selingkuh dan lain sebagainya, menurut saya tetap bersikap elegan dan tetap lakukan investigasi. Dan ketika kita dapat membuktikan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa semua itu adalah hoax, gosip, isu, dan seterusnya, maka pertahankan dia. Dialah pribadi yang dapat membawa engkau ke masa depan yang penuh harapan dengan menjaga hatimu, menjaga cintamu dan cintanya. Karena memang terkadang isu-isu di luaran muncul karena berbagai macam faktor. Ada orang yang tidak senang menghembuskan isu, atau ada orang yang melihat, mendengar, tetapi mereka tidak tahu kebenarannya dan menyampaikan itu kepada Anda. Tetapi di atas semuanya, berpacaran itu tidak memiliki ikatan yang lebih kuat dari bertunangan. Dan bertunangan tidak memiliki ikatan yang lebih kuat dari pernikahan. Pernikahan, ikatannya melibatkan keluarga, Tuhan, dan cinta dua orang. Bahkan hukum menaungi, menjamin pernikahan itu. Pertunangan hanya melibatkan dua keluarga. Tetapi ini bisa putus ketika di dalam pertunangan itu didapati ketidaksetiaan. Dengan investigasi, tidak ada perubahan, kembali ke pola tadi. Ya, tetapi kalau pacaran, untuk apa kita mempertahankan dia yang tidak bisa setia? Terlalu mahal cinta kita untuk diberikan dan terus diberikan kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Karena orang baik pasti mendapatkan orang baik. Orang setia akan mendapatkan orang setia. Saya percaya itu. Jadi,
ketika pacar Anda selingkuh. Tetap tenang, tetap bersikap elegan, tetap bersikap tidak seperti dunia runtuh, lakukan investigasi dengan kepala dingin dan ambil langkah yang tepat supaya Anda tetap terlihat sebagai pribadi yang luar biasa. Semoga tips ini menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi Anda semuanya. Walden, bye-bye. God bless you.